Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan Bapak Aan Widiono, dan tak lupa teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penelitian kualitatif, etnografi, dan fenomenologi. Adapun anggota dari kelompok 5 adalah yang pertama 1. Ade Fitri Nur Jamilah, 2. Ahmad Jisom Rizani, 3. Nurul Nafisatun Nakiyah, dan yang keempat Rizky Maulana. Baiklah, langsung saja ke pembacaan materi. Konsep etnografi dan fenomenologi. Yang pertama, etnografi. Apa itu etnografi? Etnografi adalah salah satu jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplor suatu kebudayaan masyarakat. Penelitian etnografi adalah salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode atau kurun waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, serta data wawancara. Yang kedua, fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan cara untuk menulis suatu fenomena yang terjadi dengan teori dalam melakukan elaborasi hasil penemuan dengan pembahasan penelitian. Fenomenologi merupakan ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah terjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan suatu fenomena atau studi tentang fenomena. Dapat disimpulkan bahwa fenomenologi mempelajari fenomena yang nampak di depan kita dan bagaimana bentuk penampakannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah etnografi dan fenomenologi. Langkah-langkah etnografi yaitu menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi, seperti yang telah dibahas di atas, bahwa etnografi menggambar suatu kelompok budaya dengan ekspresi kepercayaan, bahasa, dan perilaku. Etnografi realistis atau juga mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominasi. Etnografi kritis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Kelompok sebaiknya gabungan orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang panjang, karena di sini yang akan diteliti adalah pola perilaku, pikiran, dan kepercayaan yang dianut secara bersama-sama. Yang ketiga, pemilihan tema kultural atau isu-isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Yang keempat, menentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut, apakah etnografi realis atau etnografi kritis. Yang kelima, kumpulan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa pengamatan, pengukuran, survei, wawancara, analisis konten, audiovisual, pemetaan, dan penelitian jaringan. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah dan dianalisis. Yang terakhir, tentukan tulisan gambar atau proyek penyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang penelitian itu sendiri. Langkah-langkah fenomenologi yang pertama yaitu menentukan fenomena yang akan diteliti dari peran penelitian dalam penelitian tersebut. Kemudian para peneliti harus jelas sesuai dengan filosofi fenomenologi Hurset. Penelitian yaitu seseorang yang dapat mentransformasikan data yang berasal dari partisipan menjadi gambaran yang murni dan utuh dari sebuah fenomena. Yang kedua, pengumpulan data. Proses pengumpulan data mencakup proses pemilihan sampel atau partisipan dan metode pengumpulan data. Pada umumnya, fenomenologi mengumpulkan teknik purposeful sampling, di mana setiap orang harus mempunyai pengalaman mengenai fenomena yang sedang diteliti berhak untuk menjadi partisipan. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan yakni wawancara. Wawancara tersebut
dapat berbentuk wawancara terbuka maupun semi terstruktur. Yang ketiga, pengelakuan dan analisis data. Analisis data diawali dengan proses partisipan hasil wawancara secara apa adanya. Setiap transkrip diberi identitas, diperiksa keakuratan dan analisis. Yang keempat, studi literatur. Setelah proses analisis data selesai, maka seorang peneliti melakukan studi literatur secara mendalam guna mengetahui hubungan dan posisi hasil penelitian terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Yang kelima, pertahankan kebenaran hasil penelitian. Seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga menuntut adanya validasi dan reliabilitas. Pada umumnya, validasi dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif pada umumnya dikenal dengan credibility, auditability, and fitness. Yang terakhir, pertimbangan etik. Dalam pertimbangan etik yang perlu diperhatikan yaitu pemberian informasi tentang sifat penelitian, keikutsertaan yang bersifat sukarela, izin merekam interview, kerahasiaan identitas seorang partisipan baik itu pada rekaman, transkrip, maupun pada diskusi lengkap. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik etnografi dan fenomenologi. Yang pertama, karakteristik etnografi. Etnografi sebagai suatu metode penelitian mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu cultural theme, yakni suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu kelompok atau komunitas tertentu. Kemudian a culture sharing group, yakni penelitian yang dapat dilaksanakan pada dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan perilaku, sikap, dan bahasa. Yang ketiga, field work, merupakan tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting dan lokasi yang dapat dipelajari oleh peneliti. Kemudian yang keempat, description in ethnography, adalah suatu gambaran terperinci dari objek yang dilakukan penelitian. Yang kelima, a context, yaitu setting tempat, situasi, atau lingkungan yang melingkupi suatu kelompok budaya yang dipelajari. Yang keenam, research reflexivity, yaitu mengacu pada suatu kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi sadar dan terbuka atas perannya sebagai peneliti, yang dengannya dapat timbul rasa saling mempercayai antara objek yang diteliti dan peneliti. Selanjutnya, karakteristik fenomenologi. Fenomenologi sebagai suatu metode penelitian mempunyai 4 karakteristik, yakni deskriptif, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Nah, deskriptif yaitu tujuan dari fenomenologi yaitu deskripsi dari suatu fenomena dan tidak atau bukan menjelaskan fenomena yang tergolong sebuah fenomena, termasuk apapun yang muncul seperti emosi, pikiran, dan tindakan manusia sebagai mana adanya. Kemudian reduksi. Reduksi merupakan suatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda dalam tanda kutip untuk memastikan bahwa prasangka-prasangka tidak mencemari hasil dari pengamatan dan memastikan bahwa wujud deskripsi sebagai hal-hal itu sendiri. Kemudian yang ketiga, esensi, yaitu makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Dan yang terakhir yaitu intensionalitas. Fenomenologi menggunakan dua konsep, yaitu noesis dan noema, untuk mengungkapkan intensionalitas. Selanjutnya, desain dan pengumpulan data etnografi dan fenomenologi. Yang pertama, desain dan pengumpulan data etnografi meliputi 1. Wawancara mendalam atau independent review. Wawancara mendalam merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian. Yang kedua, observasi partisipan atau participants observation. Yang ketiga, diskusi kelompok terarah. Diskusi kelompok terarah merupakan kegiatan diskusi bersama antara peneliti dengan subjek penelitian secara terarah.
Dalam konteks ini, sebenarnya kemampuan peneliti untuk menyajikan isu atau tema utama, mengemasnya, dan kemudian mendiskusikan serta mengelola diskusi itu menjadi terarah. Dalam arti, proses diskusi tetap berada dalam wilayah tema dan tidak terlalu melebar apalagi sampai menyertakan emosi dari subjek secara berlebihan. Itu menjadi kata kunci dari proses FGD yang baik. Yang keempat, sejarah hidup. Sejarah hidup merupakan catatan panjang dan rinci sejarah kehidupan subjek penelitian. Melalui catatan sejarah hidup ini, peneliti etnografi akan memahami secara detail apa saja yang menjadi kehidupan subjek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk budaya yang ada di lingkungannya. Yang terakhir, analisis dokumen. Analisis dokumen diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah, di samping menambah pemahaman dan informasi penelitian. Kemudian analisis data etnografi. Analisis data etnografi, langkah-langkah analisis data pada studi etnografi ini meliputi yang pertama, mengorganisir file, yang kedua, membaca keseluruhan informasi dan memberi kode, yang ketiga, menguraikan setting sosial dan peristiwa yang diteliti, yang keempat, menginterpretasi penemuan, dan yang terakhir atau kelima, menyajikan presentasi berarti berupa tabel, gambar, atau uraian. Yang kedua yaitu desain pengumpulan data fenomenologi. Proposive sampling digunakan pada penelitian fenomenologi kualitatif dengan metode fenomenologi. Peneliti menghubungi partisipan wawancara. Gunakan pertanyaan open-ended dan pengklarifikasi pertanyaan agar partisipan dapat menjelaskan sesuatu lebih rinci atau detail. Selain perekaman, peneliti juga mencatat tindakan tertentu dalam file notes. Pengumpulan data terus berlanjut sampai peneliti percaya saturasi data telah tercapai, ketika tidak ditemukan tema-tema atau esensi baru dari partisipan. Kemudian, analisis data fenomenologi. Langkah-langkah analisis data pada studi fenomenologi yaitu, yang pertama, peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Yang kedua, membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting, kemudian melakukan pengkodean data. Yang ketiga, menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting. Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna, lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Yang keempat, selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut, sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Yang kelima, peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti, dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut. Dan yang terakhir atau keenam, membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungkan dari gambaran tersebut ditulis. Simpulan. Penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode atau kurun waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, serta data wawancara. Sedangkan penelitian fenomenologi adalah cara untuk menulis suatu fenomena yang terjadi dengan teori dalam melakukan elaborasi hasil penemuan dengan pembahasan penelitian. Terdapat langkah dalam penelitian etnografi dan fenomenologi, yaitu dari etnografi terdapat pemilihan proyek etnografi, pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, perekaman data, analisis data, dan penulisan laporan. Sedangkan langkah dari fenomenologi yang pertama menentukan fenomena yang akan diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, perlakuan dan analisa data. Yang keempat, studi literatur. Yang kelima, mempertahankan kebenaran hasil penelitian. Dan yang terakhir, pertimbangan etik. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5. Bila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.